Saya terus terang bersyukur di saya terus terang sebagai penulis yang membenamkan diri pada penulisan biografi khususnya tokoh-tokoh Batak berawal ketika saya belajar blog. Saya membuat ensiklopedia tokoh Batak dan di sana saya mencoba menulis profil-profil tokoh Batak. Ada yang dari beberapa media, semacam lampiran atau semacam kumpulan dari tokoh-tokoh Batak yang selama ini saya lihat belum terkumpul. Hingga satu saat ada satu jurnalis senior saya ketemu, tapi beliau sudah almarhum, Pak Rakitri Simbolon waktu itu. Yang saya dengar juga beliau waktu itu berencana menulis semacam ensiklopedia budaya Batak. Dan dia bertemu dengan saya ketika tahu bahwa saya yang buat blog tokoh ensiklopedia tokoh Batak itu. Dia justru menyarankan agar itu menjadi benar-benar nanti tercetak sebagai ensiklopedia tokoh Batak. Sesungguhnya dari membuat blog itu saya banyak dikenal menjadi penulis biografi tokoh-tokoh Batak. Memang tidak banyak terpublikasi buku-buku yang saya tulis karena memang sifatnya rata-rata orang Batak yang saya lihat menuliskan biografinya karena perayaan ulang tahun, mungkin di umur 50 tahun, di umur 60, 70, bahkan ada yang 80. Momen-momen ulang tahun ini dimanfaatkan oleh keluarga, anak-anak, keluarga besar, dari sosok, ya barangkali dia seorang pejabat, mantan pejabat, untuk dibuatkan buku. Tapi buku yang dibuatkan, dituliskan, biasanya juga terbatas peredarannya, sirkulasinya, dicetak hanya untuk kepentingan perayaan dari ulang tahun itu sendiri. Tidak banyak misalnya buku yang saya tulis diterbitkan besar atau diperjualbelikan toko buku karena memang sifatnya sangat terbatas. Ada plus minus dari menulis biografi tokoh-tokoh Batak. Saya kira sejak saya dikenal, walaupun belum sangat dikenal, menulis biografi tokoh-tokoh Batak, sudah puluhan biografi tokoh Batak saya tulis. Ada semacam kehausan, ada kerinduan daripada tokoh atau orang-orang yang berniat untuk dituliskan perjalanan hidupnya. Memang tidak semua, umumnya mereka yang sadar bahwa tertulis itu penting. Itu sejarah untuk direkam, diingatkan, barangkali dampak nanti hasil penulisan itu dibaca oleh keturunannya, terutama cucu dan anak-anaknya kelak, siapa sesungguhnya profil atau orang tua mereka. Jadi belum secara berkesadaran besar bahwa buku itu diterbitkan juga untuk orang lain, hanya untuk keluarganya. Dan saya melihat masih kelemahannya, buku yang terpublis itu juga tidak mau digandakan atau jangan-jangan juga tidak dibaca. Ini juga masalah yang saya melihat, banyak masalah, banyak hal yang harusnya terpublikasi, terbaca, bahwa seorang profil yang tertulis itu penting dijabarkan. Paling tidak saya akan sebutkan tokoh-tokoh Batak yang pernah saya tulis biografinya. Pertama, Pak Edwin Pamimpin Situmorang, waktu beliau masih Jaksa Agung muda, intelijen, masih menjabat, dan waktu itu
beliau Ketua Nasional Jubileum 150 tahun di umur 60 tahun menjelang pensiun. Buku itu kami tulis dengan seorang sastrawan hebat, Bapak Martin Alaida. Saya sendiri yang berinisiatif mengajukan penulisan itu dan di-ACC oleh Pak Edwin, lalu mengumpulkan bahan menulisnya, lalu semacam editornya adalah Pak Martin Alaida. Kemudian saya juga dipercayakan menulis 80 tahun Mukhtar atau Humuntar Lumanggaol, Insinyur Humuntar Lumanggaol. Tepatnya 2 tahun sebelum dia meninggal, buku itu diterbitkan. Dan memang buku itu juga hanya dicetak dan keperluannya hari ulang tahunnya. Beliau juga adalah Ketua Jubileum 125 tahun. Jadi saya melihat HKBP dari dua sudut, orang-orang yang pernah menjadi Ketua Nasional Jubileum 125 tahun dan Jubileum 150 tahun. Dan tadi saya tidak selesai menjelaskan buku Pak Edwin Situmorang itu terbit tidak diedarkan toko buku, hanya dicetak. Waktu itu memang perayaannya besar di salah satu aula di Hotel Sahid Sudirman. Dan buku itu dibagikan pada halayak undangan beliau. Lalu kemudian seingat saya juga menulis biografi Insinyur Parlin Sianipar. Beliau adalah mantan Direktur PDAM Jambi dan seorang lulusan ITB S1 dan S2, orang yang mendalami tentang air dan mengelola air. Dan saya menulis biografi beliau waktu beliau merayakan 65 tahun. Juga buku itu dicetak dan hanya diedarkan di perayaan beliau. Lalu saya juga menerbitkan buku dan terlibat menulis buku dari Leo Nawaban di 50 tahun ketika dia masih staf khusus di Kementerian Menteri Koordinator Bidang Sosial. Tapi memang saya tidak sendiri menulis itu, saya hanya menyumbangkan beberapa naskah tentang bukunya itu. Dan dicetak banyak dan waktu itu dirayakan perayaan 50 tahun di gedung Depsos Salemba. Juga saya menulis biografi dari Sitor Situmorang waktu beliau 85 tahun, tapi bersama dengan teman-teman saya, Pak Martin Alaida dan Chris Purba. Itu juga sebenarnya sumbangan pemikiran kami karena kami kenal dengan sastrawan 45 Sitor Situmorang. Dan buku itu memang kecil, tidak banyak diedarkan juga, hanya untuk merayakan 85 tahun waktu itu jauh dia sebelum meninggal. Lalu beberapa buku saya juga terbitkan, ada seorang memang beberapa buku dari biografi bukan hanya orang Batak, ada seorang Tionghoa, ada juga yang terakhir misalnya saya tulis buku dari Bapak Nainggolan, abang kandung atau kakak tertua dari Dr. R.E. Nainggolan. Beliaulah yang minta agar buku dari abangnya dirayakan di Gedung Mulia Cipinang, Jakarta Timur. Saya kira ada beberapa lagi buku yang saya tulis tentang biografi Batak. Saya tulis Sang Apostel Batak, judulnya Sang Apostel Batak, profil dari 3 penginjil besar, yaitu Munson dan Liman hingga Nomensen. Ketiga profil dari penginjil ini saya tulis di momen 150 tahun HKBP. Memang dicetak lumayan besar dan diedarkan di toko buku Gramedia
Banyak yang juga menganggap buku itu kurang sempurna, tapi saya kira itu pengalaman-pengalaman lain dari saya menulis buku dan mencetak buku. Saya kira saya belum mumpuni menulis biografi, tapi terus bersemangat, terus dipercayakan untuk menulis biografi dari biografi para tokoh-tokoh Batak. Dari sekian tadi buku yang saya tulis itu, sesungguhnya lebih banyak lagi yang gagal atau sudah selesai ditulis tapi tidak dicetak atau tidak jadi diperbanyak bukunya. Saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang bagaimana pengalaman menulis biografi.